komunitas masyarakat muslim yang berhaluan atau berideologi paham keagamaan ahli sunnah wal jamaah. Yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah adalah madhab atau manhaj yang karakteristiknya itu adalah tawassul, tasammuk dan iktidal. Jadi ciri-cirinya orang ahli sunnah wal jamaah itu adalah moderat. Jadi posisinya tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Dia di tengah-tengah, moderat. Dan tawazun, toleran, dia terbuka menghadapi berbagai macam realitas perbedaan, toleran. Dan iktidal, menjunjung tinggi terhadap atau berorientasi terhadap tegaknya prinsip keadilan. Itu ahli sunnah wal jamaah. Sejak dulu Rasulullah memang karakternya begitu. Sejak diutus, bahkan sebelum diutus, apalagi setelah diutus oleh Kanjeng Nabi itu sifatnya wahyu yang atau akidah yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi itu bersifat moderat. Pada zaman jahiliyah seperti yang disebutkan tadi itu sangat ekstrim. Ekstrimnya apa? Ekstrim kiri yang materialistik. Jadi penghambaan terhadap materi itu luar biasa. Sesuatu itu kalau dinilai atau sesuatu itu berharga ketika dia memiliki satu kekuatan materi. Itu kekuatan materi itu dalam artian bukan harta benda saja, arti kekuasaan, arti relasi dan seterusnya itu materialistik. Jadi ada kecenderungan bahwa di luar kekuatan itu, di luar kekuatan Tuhan ada kekuatan lain, yakni kekuatan materi dan bahkan kekuatan Tuhan disingkirkan. Itu sangat ekstrim sekali. Karenanya berdampak pada kehidupan sosial dan budaya mereka terhadap laki-laki, perempuan, dibunuh kelahirannya karena relasinya lemah, tidak memiliki kekuasaan relasi sehingga tidak punya nilai, dan sehingga para laki-laki lah yang dibunuh. Orang-orang kaya, orang-orang yang konglomerat itu menjadi orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang memiliki keturunan tinggi yang hebat itu yang berkuasa dan seterusnya. Jadi sangat ekstrim sekali. Kanjeng Nabi hadir menghindari itu di satu sisi. Di sisi yang lain ada ekstrim kanan yang mencoba untuk menghilangkan seluruh kekuatan-kekuatan tadi. Orientasinya ansih terhadap kekuatan mistik, kekuatan yang jauh dari kehidupan materi. Jadi kalau satu menafikan terhadap materialisme, yang satu lagi menafikan terhadap spiritualitas. Itu yang dilakukan atau budaya yang terjadi pada masa Kanjeng Nabi yang kita kenal dengan masa jahiliyah. Nah, itu Kanjeng Nabi lahir, Kanjeng Nabi datang dengan membawa risalahnya, itu posisinya berada di tengah-tengah. Dia mencoba untuk tidak terjerumus pada materialistik dan juga tidak terjerumus kepada spiritualisme ansih, sehingga seimbang. Bagaimana orang berikhtiar, bagaimana orang mencoba untuk berusaha mengangkat usaha-usaha yang bersifat duniawi itu dibalik atau dimuati dengan muatan spiritual. Jadi tidak hanya kerja, tapi juga bernilai ibadah, ditimbangkan. Sehingga disinilah kemudian ketemu dua kelompok itu, dan menjadi mazhab besar dengan posisi yang seperti itu, maka akan kelihatan. Dan orang-orang yang berdemikian itu akan kelihatan tentang peranannya. Kalau orang yang karakternya tawasud, berarti akan punya peran yang cukup tinggi. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah Rasulullah yang Kanjeng Nabi karena
ideologinya begitu, maka punya peran yang cukup besar. Karena peranannya itulah sehingga banyak orang melihat dan cenderung terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kelompok-kelompok minoritas, kelompok-kelompok tereliminir terhadap kebudayaan, misalnya tentang relasi materi tadi, orang perempuan begitu Kanjeng Nabi diutus diangkat derajatnya sehingga kelompok perempuan merasa yang tertindas, akhirnya merasa terlindungi. Orang-orang miskin, orang-orang kaum yang keturunannya lemah, dan Kanjeng Nabi dengan mengangkat prinsip indah akromakum indah buatakum menjadi terangkat, menjadi terbuka bagi dia memiliki kesempatan yang sama dengan orang-orang yang memiliki keturunan yang tinggi dan seterusnya sampai sehingga dari sini orang-orang yang marginal tadi merasa terlindungi terhadap Kanjeng Nabi. Ada banyak orang yang menjadi cenderung dan mengikut di sini punya peran karena dari sang Said. Karena itu namanya ummatan orang atau wasatun atau masyarakat atau orang yang moderat. Moderat itu wasatun. Oleh karena disebut di dalam Al-Quran kata Kanjeng Nabi, saya kata mengutip semuanya Ibnu Sa'id dalam Al-Quran itu apa ya? Insyaallah ummatan wasatun. Bahwa kami telah menjadikan kalian semua menjadi umat yang moderat. Katakan Sa'id, kata-katanya atau kalimatnya itu yang digunakan adalah kata ja'ala, tidak berlaku. Kalau ja'ala berarti harus ada upaya dari kita. Berbeda kalau kolako berbentuk, artinya ya takdir Gusti Allah begitu saja tanpa ada usaha kita akan menjadi umat yang moderat. Tapi karena ja'ala maka kita harus berusaha untuk menjadi umat yang moderat, menjadi orang yang moderat. Karena orang moderat kalau sudah menjadi orang moderat itu pasti dia akan memiliki peranan yang besar. Bagaimana kebahasan kenapa kita itu kita pun syuhada ala nas supaya kita bisa berperan. Memang ketika orang sudah memiliki tingkatan kesadaran yang moderat itu peranannya akan tinggi sekali. Santri itu juga mengandalkan, membayangkan tentang atau mencita-citakan menjadi masyarakat yang moderat tadi, karena masyarakat santri klaim diri sebagai ahli sunnah wal jamaah, maka ia tentunya harus berupaya menjadi umat yang wasat, umat yang moderat. Apa? Kalau dia sudah menjadi orang yang moderat santri itu, mestinya kalau dalam teorinya itu, dia memiliki peran yang besar. Karena santri Ahlussunnah wal Jamaah, karena santri adalah orang yang moderat. Kalau orang moderat itu memiliki peran yang besar, maka santri juga mestinya memiliki peran besar. Dalam hal apa? Dalam segala bidang, dalam segala konteks, termasuk yang namanya adalah konteks politik, memiliki peran yang besar. Bagaimana peranannya? Perannya macam-macam. Bisa misalnya kita menjadi agen of change, sebagai arus perubahan, sebagai agen perubahan. Perubahan dalam apa? Perubahan dalam konteks budaya politik yang ke belakang misalnya lebih cenderung kepada budaya money politik yang begitu tinggi. Maka bagaimana peranan kita untuk menghindari itu? Kalau misalnya dianggap sebagai sesuatu yang parah. Tapi budaya ini, money politik sebenarnya bukan salah masyarakat juga. Ya, bukan. Itu harus kita kritik, mana yang harus kita kaji. Budaya ini munculnya dari mana? Dan siapa yang harus kita kritik, yang harus kita lawan? Karena budaya ini yang sudah mengakar kepada masyarakat ini, apakah muncul dari masyarakat pemilihnya atau justru muncul dari pelaku politik, artinya dari politisi. Nah, selama orang beda-beda, karena saya masyarakat yang mengkono itu kan disalahkannya masyarakat. Tapi menurut kita itu perlu analisis juga. Kenapa bisanya masyarakat begitu? Karena dibikin oleh para politisnya memang diinginkan nuansanya adalah nuansa money politik. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak punya duit itu tidak memiliki kesempatan untuk berada dalam lingkar
kekuasaan. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Saya menjadi penguasa dulu, lalu kemudian mengkhianati terhadap janji-janji dengan amanah-amanah kita, sehingga orang tidak lagi percaya kepada kepemimpinan. Di tengah situasi tidak percaya pada kepemimpinan itulah kemudian kita merubah sedikit dengan mengoleskan pada arah mulai politik. Ini sepakat yang benar, pokoknya siapa habis bayar ya kita sikat. Dan itu diajarkan oleh kita sendiri dan kita yang sudah mempersiapkan. Dulu itu Gus Dur pernah ngomong dulu partai si Anu harus menyediakan 9 miliar untuk 9 triliun untuk serangan pajak. Itu Gus Dur yang ngomong sudah mempersiapkan partai ini. Itu masih belum menguat sekali yang namanya money politik itu. Dan sekarang sudah membudaya. Itu artinya apa? Bahwa money politik sekarang ini itu sebenarnya akibatnya oleh mereka, oleh para politisi. Abangan. Kenapa para politisi itu cenderung begitu? Ya karena mereka punya akses untuk bisa mendapatkan modal politik, modal materi politik, yang kemudian dia akan bisa dia andalkan untuk bisa bersaing dengan orang-orang yang tidak memiliki akses yang sama. Dan dia akan menjadi penguasa kembali. Itu langkah-langkah politik apapun yang dilakukan caranya, sehingga terjadilah yang seperti ini dan santrinya itu menjadi bagian dari korban atau menjadi pelaku politik. Tanyanya begitu, atau menjadi agen objek untuk melawan terhadap budaya mulai politik tadi dengan cara apa? Ngomong-ngomong sampean ya, nanti ngomong sama masyarakat, ada pilih sing lupai duit, masa payuan. Nah, tambah tinggal. Artinya apa? Artinya strategi untuk melawan budaya politik itu tidak dengan caranya begitu. Ada cara lain bagaimana kira-kira bisa terdengar dengan kegiatan apa misalnya? Caranya adalah biarkan terjun. Ini contoh aja, masih banyak. Ini kan perlu kajian mendalam. Contoh saja. Misalnya sudah sekarang nggak apa-apa, perang duit aja. Tapi yang kita menangkan, yang kita katakan adalah duit kita terima semua. Tapi kita coblos orang yang lebih amanah. Orang yang punya komitmen bahwa ke depan akan mengkampanyekan terhadap budaya anti politik, anti uang misalnya. Nah itu dibudayakan, punya komitmen itu. Dan itu yang harus diperjuangkan. Biarinlah saat ini. Supaya apa? Supaya ya kalau misalnya ini pasti bingung dan memang kondisinya masyarakat kasihan juga tadi. Nah, gitu. Nah itu memang sudah sangat akut sekarang itu. Itu yang peranan di antara peranannya saja, peranan politik. Para santri mestinya begitu, punya peran karena santri itu adalah orang yang memiliki akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena bagaimana berubah dinamika politik, budaya politik di Indonesia sesuai dengan etika yang diajarkan oleh agama. Makanya seperti apa? Pemimpin harus amanah, harus mengayomi terhadap orang-orang yang lemah dan seterusnya. Itu etika kita. Kita harus punya peranan itu. Itu peranan yang pertama. Atau boleh jadi kita punya peran selain kita mengkampanyekan bagian dari orang yang mencoba untuk melakukan perubahan dengan sebagai agen objeknya, sebagai agen perubahannya. Kita juga bisa masuk di ruang politik itu sendiri. Misalnya kita punya kesempatan untuk menjadi pemimpin, ya selagi itu masih memungkinkan, terjunlah dalam dunia itu. Kemudian kita wujudkan cita-cita masyarakat santri atau politik yang dibiarkan oleh santri. Itu teorinya begitu, teorinya. Tapi kadang-kadang begitu dipraktekkan blok di tengah lapangan ini apa nih? Dipraktekkan ke apa? Yang lebih ruang yang lebih lagi misalnya. Oke dalam konteks itu 4 calon di siapa sih sing anu ki? Kan begitu ya.
anu guys. Singkong itu yang bisa kali di antara ini sesuai dengan tema-tema kita. Jadi Nggak kasih ngereng. Ya bodo anak. artinya kan kebiasaan kita. Kalau itu sudah sebenarnya kita sudah melangkah lebih bagus itu. Dengan begitu kita sudah melangkah lebih bagus. Karena kebiasaan kita terbawa terhadap arus politik mereka. Sekarang santri harus memiliki nilai-nilai, konsep-konsep, rumusan-rumusan yang justru membawa terhadap arus pemikiran politisi itu sendiri. Gitu. Jadi kita tidak terbawa oleh mereka, tapi mereka terbawa oleh gagasan kita. Dan itu penting. Ya. Dengan cara tadi kan berarti kita itu mencoba untuk merubah politisi terbawa dengan wacananya kita kan. Jadi kita yang saya tidak akan memiliki calon yang begini. Kebutuhan Cirebon adalah begini. Sehingga kita bisa melihat bagaimana masyarakat tentang kriteria orang-orang tersebut mana yang lebih tepat. Dan itu kan sudah berangkat cukup luar biasa. Kita bikin konsep dan semua terbawa terhadap konsep kita.